Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, sampurasun. Terus poin saja banyak hal-hal yang ingin saya komunikasikan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para wali kelas 8, lebih khusus lagi dengan panitia PPDB yang 4 orang, nanti lebih inten ya, Bu Nisa, Bu Yeni, iya PPDB kemarin, yang daftar ulang, itu masuknya tersendiri ya, PPDB daftar ulang gitu ya. Oke, terima kasih sudah. Assalamualaikum. Nama dia Bu. Bu Nisa, Bu Yeni, Bu Dwi, Bu Yeni. Bu Yeni, sorry. Berarti data yang masuk ke salah, ya? Budian sama Budian. Bu Anissa, Bu Yeni, Budian. Bu Yayu. Ya, terima kasih sudah dikoreksi. Berarti datanya salah, ya. Ini direkam nggak apa-apa, senang aja, saya senang sekali, suka jadi viral. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, senang sekali, alhamdulillah. Mungkin ada hikmahnya. Biasanya sering hantam aja Bunda Hara jeung Bu Yayu. Sekarang dengan para pahlawan tempatan jasa. Bari itu oge anger wae remun pelat cair ku lutus. Kira-kira itu ya. Jadi mohon maaf, saya terbiasa to the point apa adanya, apalagi ini kerja tayang tanda kutip, kadang harus saya minimal, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti yang salah jadi benar. Mohon maaf, yang benar jadi salah. Terus basic saya dari APDM Bandung ya, bukan Nyandung, Bandung. Lulus tahun 90. Jadi mohon maaf sekali, kadang-kadang saya suka kata lektor, bahasa-bahasa yang mungkin agak kurang sopan, karena dari mulai jam 4 subuh sampai kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 2 Januari, lingkungan saya semua kasar-kasar. Cowok semua bulan asrama saya. Jadi mohon maaf ya, tiba-tiba saya kaca laptop, terutama nanti dalam ngobrol secara intens. Mohon maaf. Sampaikan aja apa adanya, apa yang bapak-bapak ibu-ibu tahu, lihat atau dengar. Terus jabatan saya pembantu inspektur wilayah 2 secara umum. Bukan inspektur PJ, inspektur kasep, jangkung, ya mah casing lagi jadul, kira-kira gitu lah. Terus orang tahunya kita hanya pemeriksaan, pengawasan. Tidak, kita sebenarnya lebih cenderung pada pembinaan. Kali, 2 kali, 3 kali dibina tenaga guru, 4 kali 15 tahun. Kira-kira seperti itulah. Tapi sekali nggak mau mengurut. 2 kali nggak mau nurut, 3 kali nggak mau nurut, gaya saya bebaskan sekali. Dasarnya ada, nggak bisa kita sewenang-wenang urut, nggak bisa. Itu ada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasalnya pasal 385. Kalau yang punya basic sarjana hukum bukan pasal 378. Ada sarjana hukum pasal 378, pasal 378 no upin. Saya coba atur waktu, saya coba atur time ya. Kebetulan saya juga kadang-kadang semakin suka ngajar di PTN, PTS, terus pada dinasum, jadi terbiasa. Bulan kemarin, koreksi kalau saya salah, ada dari tim Saber bidang penindakan Sabar Pungli Jabar ya ke sini bulan kemarin. Salah benar,
Salah apa benar? Benar ya. Itu dalam konteks UNBK. Ya. Oke. Bocoran saja. Alhamdulillah berkas itu dari Saber Jabar sudah dilimpahkan kepada Saber KBB melalui Polres Cimahi dan sudah masuk ke inspektorat per hari ini. Ya. Tadi saya kasih clue, kasih warning, kasih sen lah. Jangan sampai yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dengan menghadapi paradigma pemerintahan seperti ini sulit kita. Bahwa salah, benar dia kadang-kadang bisa salah. Kira-kira gitu. Terus saya harapkan mohon sekali dengan amat sangat perhatian, bantuan dan kerjasamanya, sampaikan ke saya apa adanya. Jangan sampai tadi ibarat dokter karena pasien malu, gengsi gitu, jaim, cium, ternyambung, datuk dokter merek Pramuna itu bisa salah, kira-kira gitulah. Kembali kepada tadi sudah sampai kepada inspektorat, yang namanya sudah ada BAP, pelimpahan kasus dari manapun ke inspektorat, itu mau sebesar apapun, sekecil apapun, ada akan dikenakan hukuman. Oke ya? Nah, saya berusaha hukumannya itu yang paling berat, tapi diambilnya dari yang paling ringan. Itu sen saya hanya bisa seperti itu. Saya berusaha akan mengambil hukuman yang paling berat, tapi diambil dari yang paling ringan. Karena kita sebagai PNS itu terikat, silakan searching unduh atau apa di PP 53/2010. Ada 3 jenis hukuman. Ringan, sedang, berat. Masing-masing tingkatan tersebut yang ketiga ini ada standarnya. Ya. Itu belum beres karena hari ini baru masuk kan inspektorat surat. Ada lagi bulan hari Rebo ya Bu ya? Rebo ya? Rebo. Sebenarnya masuk ke saya berarti Selasa Bu ya, Selasa sore. Selasa sore masuk ke saya. Saya lagi bawa mobil, ada cek Japri dari Saber Jabar, masih tim yang kemarin. Ya, lebih kaget lagi saya pas baca, aduh, terpaksa saya ke sisi biar kooperatif karena mau salah mau benar itu tetap harus direspon. Lebih kaget lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, punten, saya punten malah manu pasun apabila ini salah. Ya, mudah-mudahan aja salah. Ternyata konteksnya masih SMP Negeri 3 ngamprak. Dalam hati saya, maaf ya bahasa saya, oh aing bulan kamari ngamprak can beres. Kira aku enak ngamprak deui. Kira-kira seperti itulah. Ini bicara apa adanya ya, ngobrol jeung hate ya. Tapi saya sekalian hate kan. Bunten ya, bunten ini. Nanti saya bisa buktikan ucapan saya. Saya koordinasi ya, inten dengan KS, dengan ketua komite Pak Haji Anas ya, bidang ini waktu itu ada, terus malahan ada yang nyusul waktu itu, puntennya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah nyusul ke desa Ciwaruga, Kecamatan Parapong. Saya sekarang sedang meriksa desa Ciwaruga. Kalau nggak ada kasus-kasus khusus, saya akan suruh. Tapi apa boleh baul karena kasus khusus, udah. Dan saya melembut di Ciwaruga, saya bagi dua gitu ya, dengan SMP 3 Ngamprak dulu. Sampai sini, barangkali ada yang mau dikomunikasikan, mangga, saya belum masuk kepada permasalahannya.
Saya hanya mau ngasih sen saja. Saya ingin barangkali ada yang mau merespon, mangga ulah ditahan. Sabatuk nawai nyaris mangga. Tapi punten pusing nggak ada reward ya. Kalau ini kalau diklatkan ada, kalau ini enggak, ini ngobrol biasa. Dokter, jadi wayangna saya sefrekuensi saya. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Boleh saya keliling-keliling? Boleh ya? Iya. Bete masa yang lain di bawah saya. Kecuali kalau mau rokok saya pasti di sini. Saya bacakan ya. Maaf ya biar semua nyambung ya. Mohon izin saya membacakan. Mau saksinya disaksikan boleh? Satu orang bapak-bapak, satu orang ibu-ibu bisa pajarkan ngawadul. Sini. Nah, bapak-bapak sini. Coba. Dibacakan ya Kang ya, teh ya. Kira-kira gini informasinya. Cetan pribadi, ada ya lain kita bogoh lain. Ngomong kita bogoh malah beja-beja. Kak, hari ini dicoret. Mungkin namanya seseorang kira-kira gitu ya. Nggak mau ke sekolah karena nggak bawa uang 200.000 untuk bayar daftar ulang. Saya bacakan dulu semua ya, nanti kita analisa. Terus koreksi kalau analisa saya salah. Buka kurung, padahal tuh saya jadi merinding. Beneran ini, kok tabak bener tuh. Kamu mangga ini mah nggak boleh bu, nggak boleh. Padahal buat cicil ke Jogja, koma. DRTTL, menurut dokter Batang Renal, tapi baca lagi. Ternyata dari total 875.000 untuk kurung koma buat buku juga mama udah nggak punya mereka ya teh udah duduk lagi teh jangan lama-lama ya kan ya udah saya analisa yang pertama satu ini orang tua murid kalau benar anggaplah ini benar. Bilang ke anaknya bahwa uang yang 200 nggak bisa dibawa. Oh. Kedua, uang itu kalaupun benar untuk nyicil ke Jogja dari bahasa ini. Ketiga dari total 875.000, kira-kira gitu. Buat buku juga, mama udah nggak punya. Berarti ada 4 item yang saya harus analisa. Kenapa saya bisa seperti itu? Bukan sok pintar, memang saya dilatih untuk menganalisa kebijakan politik ini seperti apa, kebijakan politiknya, political will-nya seperti apa, kira-kira itu saya dilatih untuk itu. Sampai sini ada yang menanggapi dulu? Mangga. Terus bentar minta izin dulu sama suaminya atau istrinya, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Kalau perlu foto saya atau ID saya, nih isi pacarkan kawadul, nih, nggak apa-apa. Bagi ada pembinaan dari ini, silakan aja. Atau Sherlock bisa terpercaya, visi terpercayakan emang. Udah call. Saya nama ngawadul kan. Saya, hah? Oh gitu. Ibu jeli ya? Ini masih ABG nih bu? Belum banyak dosa, ini udah banyak dosa. Bener ya? Ada yang ingin menanggapi nggak nih? Jangan sampai analisa saya salah. 4 item. Ini anggap benar ya, bicara benar ya. Kak, koma, hari ini dicoret nama seseorang. Tadi ibu siapa? Anissa. Anissa sama Kang siapa? Tasya. Ya, Kang Rahmat nggak mau ke sekolah, koma. Karena nggak bawa uang 200.000 untuk bayar daftar ulang, buka kurung. So dicatat cok, kurang analisa bebarengan, isi salah, ada guru biasanya lebih pintar. Ayo guru matematika. Hah?
Matematika Bu? Ya kan analisisnya tadi. Oh gitu. Pakai rumus ABC Bu ya? Iya. Atau Pitagoras Bu? Oke. Udah belum? Sok dicatat, ditulis, semuanya ditulis. Sok. Ini dia mah Nurido ya mah, Nurido, Nurido mah. Kak, koma. Hari ini terus ada satu kata, satu suku kata minimal beberapa huruf yang dicoret. Nggak mau ke sekolah, mak, karena nggak bawa uang 200.000. Anggap itu koma. Dari orang kadang-kadang hese, non tanda-tanda baca teh kadang-kadang terlupakan. Rempang terus titik koma, tanda seru, tanda putih, titik 2 koma. Pokok tah murid-murid ayeuna mah kita termasuk budak kurang. Ambek. Udah ya, untuk bayar daftar ulang. Bisa tuh bayangkan. Ya. Padahal uang itu, tapi nggak ada uangnya ya. Padahal buat cicil ke Jogja dari total 875.000 itu poin kedua. Ya, minimal tutup kurung, koma. Ada lagi poin ketiga, buat buku juga, mama udah nggak punya 3 poin. Salah bener analisa saya, atau ada yang ingin menambahkan, mengkomunikasikan mana? Apa ya bapak dan ibu tahu ngomong apa adanya, bicara ada apa adanya, rujukan. Sampaikan ke saya. Pak, saya Pak. Ya, Kang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf pada Pak Medi, dan terima kasih kehadirannya Pak kesini sehingga bisa silaturahmi dan akhirnya kenal dengan peran inspektorat. Kami sampaikan mohon. Silaturahmi ini bisa jadi kebaikan lah untuk kedepannya, Amin. terutama secara pribadi maupun SP3 Mantap. Kenapa saya juga tadi terdiam gitu ya saat Bapak membacakan hasil dari chattingan itu. Yang terdiam itu bukan terdiam sok gitu Pak, artinya tidak ada hal seperti itu, tapi ternyata muncul seperti itu gitu Pak di kami gitu Pak. Kenapa kami terdiam? Jadi masih mereview dari memori gitu. Apakah benar pernah seperti itu? Perasaan tidak ada tuh Pak yang apa penggalangan seperti itu. Karena kami sudah berjalan di sini mungkin SP3 Ngampra itu sudah 9 tahun mungkin ya. Di kesan ada pembelian buku gitu Pak ya. Kalau ini mah cara berpikir saya gitu. Betul. Tapi nggak tahu apakah sama dengan Bapak. Kalau dari analisa Bapak berarti selain dari yang apakah 200 itu ada yang buat beli buku juga gitu. Kami itu untuk buku alhamdulillah dari pemerintahan itu mendapat bantuan Pak yang digulirkan itu di perpustakaan, sehingga si anak itu bisa meminjam ke perpustakaan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi kalaupun dia naik kelas, nanti buku itu harus disetorkan lagi untuk dikembalikan karena itu masuk dalam aset sekolah dan tentunya nanti akan dilaporkan ke pihak dinas. Jadi kalau ada di situ sampai untuk buku juga belum ada, nggak tahu buku apakah buku untuk pelajaran apa kayak beli sinar dunia kayak di format apa. Jadi kalau untuk di sekolah tidak ada, ya kalau saya ini tidak ada gitu Pak. Oke, kalau ini benar, saya pikir manajemen sekolah benar, artinya dia salah. Tapi Pak tunduk Pak sedikit. Sebentar. Oh iya, sebentar. Saya dulu Kang ya. Siap. Bu Yeni benar, yang sudah diklarifikasi kan? Oh iya. Ya kan? Nanti lebih intens. Dan redaksinya itu tidak ada yang namanya penggiringan untuk ke situ. Itu yang pertama. Kalau misalkan apakah anak itu salah, ini apa ya, ini logika berpikir saya, apakah anak itu harus mengembalikan buku ke perpustakaan atau gimana gitu dengan buat uang juga tidak ada, buat buku juga tidak ada. Padahal buku itu hanya dikembalikan dan nanti
dari perpustakaan mendapatkan kartu tanda dia udah mengembalikan. Ya. Sehingga saat nanti bagi rapot, kalau misalkan ada terkelewat, siapa yang belum bukunya dikembalikan, nah itu mungkin rapotnya ditangguhkan dulu Pak, supaya dikembalikan dulu karena tetap aset kan Pak ya, harus kembali dari perusahaan. Nah, biasanya si anak yang sudah mengembalikan pinjamannya itu dikasih tanda bukti dari perpustakaan. Itu sebagai nanti tanda ke wali kelas bahwa dia sudah mengembalikan buku pinjaman. Barangkali Ibu ada yang ingin menambahkan mana? Jadi saya juga punya WA group. Jadi kalau ada pengumuman itu kan harus disampaikan oleh orang tua, Pak. Ya. Ada dua, jadi dengan anak juga ada dan orang tua ada. Jadi Ya. isi pengumuman itu harus sama. Jadi Ya. saya selalu memberikan pengumuman kepada anak-anak kalau ada kegiatan di sekolah apa saja ya, dari hari libur atau kegiatan apapun. Nah kemarin juga pembagian rapot sama, jadwalnya terstruktur. Terus untuk pengembalian pun sama, daftar ulang tidak dikenakan biaya, hanya rapot saja yang sudah ditanda tangani. Itu saja. Jadi tidak ada uang daftar ulang, nggak ada. Banyak orang tua yang menanyakan, silahkan dilihat cek saya gitu. Pak Bisi tidak percaya. Iya, terima Ya, kasih. gitu. Udah, Jadi Bu? free, tidak ada uang. Oke Bu ya, clear Bu ya. Tolong cekin Ibu jangan dihapus. Ya, insya Allah. Ya, Ibu screenshot, Ibu print out. Ya. Oke, nanti kenapa saya aduh apa ya? Kenapa dadanya? Saya ini mah bukan kurang ajar, bukan yang nggak percaya, bukan sama sekali. Saya nggak mau seseorang yang tidak salah itu terancam keberadaan NIK-nya. Karena kita untuk mendapatkan NIK susah, amat sangat susah sekali. Kalau saya nggak tahu bapak-bapak ibu-ibu dengan basic sarjana, saya mah ditampilinnya aja, di Tajongan aja 3 tahun ditampilinnya di Tajong. Beneran baru bisa dapat NIK. Disiksa di Wisma Atlet Cirebon 2 minggu, mandi hara rese tempat aku baru bisa punya NIK. Kira-kira gitulah. Saya yakin tidak seperti itu, makanya saya ingin lebih memastikan lagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Punten ya, saya harus trewek, kepo, coba udah enak mah leuwih-leuwih ini, leuwih-leuwih Nelly. Ini mungkin harus dipastikan dulu Pak, dari dua segi, satu konten dan konteks Pak. Jadi kontennya ini isinya benar atau tidak. Ya. Tuh. Konteksnya bisa saja kan ini dugaan saya kalau Pak Jokowi menang begini. Itu kan dugaan itu kan ada pagar ujaran Pak. Jadi kalau menurut saya ini hanya sebatas skemata yang dia punya melihat kakak kelasnya sebelumnya, padahal belum diumumkan kelas 8 yang naik ke kelas 9 atau 78 itu kemana dan berapa. Jadi kalau menurut saya ini hanya sebatas dugaan Pak dari segi kalimat. Ya, terima kasih sudah menanggapi. Dari konteks kalimat ini, Ya. Kak, hari ini titik-titik gak mau ke sekolah. Artinya ini ada si anak yang ke orang tuanya gak mau sekolah kan gitu ya. Saya menangani beberapa pernah menjadi wali kelas juga, pernah jadi yang menangani anak-anak seperti ini juga. Ada kecenderungan anak itu semacam ya itu ada unsur-unsur bahwa ada pembohongan lah atau ada bercerita tentang apa-apa, akhirnya bicara ke orang tua dan menyatakan hal-hal yang padahal mah kenyataannya tidak seperti itu. Ada juga yang pernah saya tangani seperti itu. Artinya bercerita ke orang tua bahwa saya tidak mau sekolah karena ini. Pas diselidiki ternyata ya orang tuanya hanya menerima saja secara sepihak dari anak, dan ketika bertemu dengan saya dengan orang tuanya, akhirnya pas diadukanlah di antara anak ini, ternyata memang si anak itu gak masuk sekolah, dia beralasan saja dengan mengarang-arang cerita supaya si orang tua percaya. Ada juga kasus seperti itu yang pernah ditangani. Ya, bentar Bu ya. Silakan. Kalau boleh saya bertanya dulu ke Bapak, Boleh. Tanggal berapa chat ini dan apakah ini berupa screenshot dari chattingan lain? Kalau memang iya, di tanggal berapa? Karena tanggal itu menunjukkan nantinya apakah apakah daftar ulangnya sedang berlangsung
apakah setelah daftar ulangnya berlangsung atau sebelum daftar ulangnya berlangsung? Oke, baca Bu. Oke. Rasa penuntut umum. Saya guru-guru mah. Benar saya senang Bu. Bu ya, 11 dulu Bu. Ini sama Ibu 11 dulu. Jam berapa? Masuk ke saya Bu ya. 16.40. Ya, setengah 5. Sebentar. Udah Bu ya? 16.40. Ya, itu dari yang diteruskan di forward, bukan screenshot di open ke saya bukan. Kalau kemudian hari Rabu Pak, hari Rabu malam ya Bu Sri? Iya. Hari Rabu malam itu saya sudah mendapatkan berita dari Bu Sri itu di jam berapa ya Bu? Jam 10 lebih ya Bu ya? Minggu kemarin Bu Sri. Iya, jam 10-an lebih. Besoknya saya dengan Bapak. Bahwa daftar ulang harus membawa uang 200.000 baik dari kelas 7 ke kelas 8 maupun dari kelas 8 ke kelas 9 itu tidak ada. Kemudian kalau untuk yang kata-kata buku di sana, kalau saya sih berpikirnya itu untuk tahun ajaran baru, buku baru, hanya buku tulis, bukan ke buku ya, bukan buku pelajaran di sekolah. Karena kalau di sekolah sudah beberapa tahun ini sudah tidak ada beredar buku yang diperjualbelikan. Tidak ada buku, tidak ada lembar kerja ataupun apa. Dipinjamkan. Iya. Saya sampaikan bahwa setiap apapun bentuknya yang masuk ke Sabar, terutama Sabar Jabar, mau bener kek, mau enggak kek, mau salah kek, mau fitnah kek, kamu bari bener, itu pasti akan ditindaklanjuti. Kata kuncinya, sekali lagi, punten, setahu saya atas dasar SOP Sabar, itu mau salah kek, mau bener, mau fitnah, mau hoak, mau surat kaleng, kamu bari bener, bari aya dokumen, itu pasti akan ditindaklanjuti. Kan di sekolah tuh ada mekanisme ya Pak, bahwa jika ada sesuatu dengan siswa berkaitan dengan sekolah, pihak orang tua itu atau pihak siswa silakan hubungi wali kelas. Dan ternyata dari beberapa wali kelas tidak ada yang mendapatkan, ada anak yang tidak mau ke sekolah, nggak mau daftar ulang karena tidak ada uang, nggak ada laporan sama sekali dari orang tua siswa atau dari siswa sendiri, wali kelas yang ada di sini gitu Pak, yang di kelas 7 ataupun di kelas 8 hanya berupa pertanyaan saja. Dan mekanisme itu Pak sudah dibangun di awal tahun ajaran baru. Kan bahkan ada kan kita juga pernah bertemu pada saat pembagian raport semester 1 ya Pak dengan orang tua, penekanan juga bahwa kalau jika ada sesuatu silakan hubungi wali kelas. Ke anak pun selalu begitu, silakan kasihkan. Bahkan kita juga membagikan biodata ya anak ya untuk diisi oleh orang tua, juga ada penekanan itu bahwa kalau ada sesuatu silakan hubungi wali kelas. Kenapa ini tidak nyampe ke wali kelas? Berarti apa ya? Kalau saya nganggapnya mungkin ya walaupun Pak tidak benar. Jangan ditanggung. Dulu Bu. Iya. Sampakuk dulu Ibu. Tidak benar karena tidak ada laporan dari ke wali kelas, tidak ada anak yang tidak mau untuk daftar ulang. Oke. Dan semuanya daftar ulang Pak. Kecuali 2 orang karena masalah nilai. Nilai. Ya Pak, data ya. Sebentar. 2 orang. Laki perempuan. Pak kan kebetulan saya yang sama kemudian bagian daftar ulang kelas 8 kelas 9 semuanya sudah didata, raportnya sudah dilihat. Karena kan persyaratan daftar ulang itu naik kelas sudah beres nilai ya Pak. Jadi kalau otomatis kalau anak masih ada nilai atau punya hutang itu kan suruh membereskan dulu hutang nilai saya. Kita nilai. Nilainya belum selesai. Bener Bu. Pokoknya Bu, ya mah kudu eces we. Aduh jadi hutang. Maksudnya nilai yang belum beres itu kan harus dibereskan. Ya. Nah baru bisa daftar ulang. Ya. Nah kebetulan dari data itu semuanya sudah daftar ulang yang tercatat, yang raportnya sudah saya terima sama ujian. Nah yang belum daftar itu ada 2 orang Pak. Yang kasusnya itu belum membereskan nilai. Iya. Ya. Dan otomatis Pak kalau ini ada kabar ada anak yang tidak mau daftar ulang gara-gara belum bayar,
Ya mungkin banyak juga yang nggak datang, tapi ini kan tidak ada yang ngasih uang sama sekali. Dari Dan semua ini kan datang hampir gitu, sudah ya, ini kan hampir semua sudah daftar ulang, Pak. Dan tidak ada yang membawa uang sama sekali. Ini aja Pak, ke Bu Yayu itu ada klarifikasi daftar ulang, apakah ada uang cuma gitu ya Bu Yayu ya? Ya, oke. Itu belum masuk ke saya, Bu Yayu. Kok masa? Tanggal 5 sore, Juli ya. Nanti harus daftar ulang hari kedua. Itu seolah-olah di sekolah saja yang dipersalahkan kan tadi nggak kelihatan bang, nggak ada orang tua atau siapa yang itu, pokoknya masuk aja. Nah, apa ada cross check nggak, cross check silang sama yang memberikan tadi berita tersebut? Iya, terima kasih Bu ya. Ibu menuntut keadilan. Ya, kan baik gitu ya. Sekolah ini baik gitu lah Pak, nggak ada yang begitu-begitu, tapi kok seolah-olah sekolah ini banyak yang pengen ngejatuhin dan nggak ngerti apa sekolah ini. Kami kan dari dulu kan di rintisan SMP dulu ngampret dari awal gitu, jadi saya kan tahu sampai dari awal sampai ke akhir di sini kok tiba-tiba di ujung-ujungnya tuh seperti ada yang ingin menggoyahkan SMP di sini. Kenapa? Apa? Karena kepala sekolahnya atau guru-gurunya atau letaknya yang sangat strategis gitu, sehingga orang tuh ingin menjatuhkan sekolah ini. Jadi agak-agak ya kalau sentimental dilihat tuh pasti nggak Pak. Tapi saya melihat semuanya kekeluargaannya sangat kental sekali gitu Pak. Jadi nggak mungkin kita juga saling menjatuhkan atau saling apa gitu, tidak. Justru kami saling membangun sekolah ini gitu Pak, dari perintisan sampai akhirnya menjadi bangunan yang megah seperti ini gitu. Jadi sangat disayangkan kalau ada oknum-oknum yang sengaja ingin menjatuhkan sekolah kami. Itu saja sih Pak. Jadi kita juga butuh keadilan. Apakah orang yang memberikan itu juga dapat hukuman karena dia juga memfitnah gitu ya? Itu kan bisa di jalur hukum juga sih Pak. Kayak perbuatan tidak menyenangkan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan, ya apalagi menyangkut ke sekolah baik itu, nama baik sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Ibu Dati Pak. Ya? Ibu Dati. Bu Dati. Saya jawab kepadanya, saya tidak punya kewenangan untuk meng-cross check, tapi insya Allah saya akan berusaha ke arah sana. Ya Bu ya, saya yakin sekali, belum ya, aku yakin apalagi anu yakin, saya belum. Cuma saya yakin bahwa ini wadul gitu. Cuman kan menghadapi mereka tidak hanya by argumen Bu. Tidak bisa menghadapi mereka, tidak cukup hanya by argumen saja, tidak. Mereka juga harus dihadapi itu juga dengan by dokumen. Ngerti maksudnya? Iya. Menghadapi pemeriksa nggak bisa argumen saja, nggak bisa. Kalau dokumen harus. Ya tolong tetap disiplin, tetap kinerja, proses KBM jangan sampai terganggu, apalagi dalam MOS sekarang. Mangga Bu, insya Allah tim Sabar Pungli Jabar, Pokja Peningkatan juga tidak akan sepihak. Mereka juga cross check itu, makanya diadakan upaya preemptif melalui saya. Satu, apabila masih ada tabungan, jangan ada tabungan lagi, balikin wena kalau masih ada. Kedua, tidak ada lagi rek sumbangan rek berita acara hasil kesepakatan para orang tua murid yang dikondisikan oleh komite sekolah dengan mengetahui tim manajemen internal SMP 3 Ngamprah. Tidak ada lagi namanya studi banding piknik jangan. Lempeng we urang mah enak. Kan siswa anu ngurus, maaf jangan sampai kita kehilangan nik gara-gara itu. Ya, jangan. Nggak mungkin lah kita ini keawak kan, keimah orang teh ieu tah. Yo, mau mungkin ngatur penimana sorangan kecuali maaf ya,
Iya. Oh, rada koclak. Oh, ini. Bisa ketawa. Coba kita cari duit. Maaf, kita dapat duit di sini. Cari duit di sini. Dapat rezeki di sini. Kurang orang ngatur ke lima sorangan, tak mungkin. Tapi kalau keterlaluan, itu tadi. Kayak saya, kali, 2 kali, 3 kali, masih kena bisa nyengir. 4 kali ngebebaskan sekalian. Untuk itu, di luar konteks kedinasan, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik dan cepat, tanpa ada ekses. Kasih tahu saya. Ya, mudah-mudahan saya masih di inspektorat. Pertanyaan saya satu, to the point. Cetan Japri yang disampaikan ke Sabar Pungli Jabar, benar apa salah? Salah. Kedua, bapak-bapak, ibu-ibu kan tidak bisa hanya sekedar bicara saja. Ya, siap enggak untuk menuangkan secara tertulis di atas materai 6.000? Udah? Terus siap untuk kalau memang ini berkembang, ayo lah kurang kulin amang tadi itu kalau musaknya siap tuh? Siap. Itu nggak sabar? Kalaupun masih ada uang tabungan, tolong dikembalikan. Ada nggak? Udah dikembalikan lagi, udah. Udah, kalau balik kelas yang ada ya. Dan doakan, bukan untuk mendahului pimpinan, tidak. Saya salut dengan KSL sekarang. Beliau ridho, dari batin untuk mengalah demi proses KBM di sini, kenyamanan, aman segala macam. Hanya tadi saya kasih clue, kita doakan saja siapapun orangnya yang terbaik untuk SMP 3. Aku juga dulu pas hari Sabtu materinya. Ibu tolong baca baik-baik, simak baik-baik. Barangkali masih ada yang mau dikoreksi, mangga sebelum Ibu jawab pertanyaan saya. Udah? Apa yang Ibu nyatakan di pernyataan Ibu ini, Ibu buat benar Bu ya? Benar. Nggak nyesel? Ya, benar. Ibu siap untuk diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak benar, Siap. apapun resikonya, Siap. termasuk kehilangan NIP Ibu. Siap. Karena saya yakin benar. Oke, oke. Thank you ya. Ya. Dah, pulang. Nih Bu. Bapak di kantor. Mangga, makasih ya. Siap. Mana? Kang. Yuk. Kan yuk, buru. Kameramen. Siten. Udah Pak, sudah di-start. Udah? Sama tadi yang saya tanya kemudian Bu ya. Ini tolong Ibu baca, dalam arti simak baik-baik, barangkali ada yang kurang atau mau ada yang dirubah, mangga. Sebelum Ibu jawab pertanyaan saya. Udah? Oke. Kita mulai Bu ya. Ibu beneran bikin pernyataan ini nggak bohong? Iya Pak, Bener? benar. Oke. Terus Ibu siap menanggung resikonya, Insya Allah siap. termasuk kehilangan NIP Ibu kalau Ibu bohong? Siap. Tegas dikit Bu, kerasan dikit. Siap. Siap Pak. Beneran ya? Oke, itu aja dari saya. Ibu ya, bener nih? Iya Pak. Oke, thank you. Alhamdulillah. Ya. Apalagi? Ibu sudah bikin pernyataan ini Bu ya.
Pernyataan yang Ibu bikin benar apa salah? Betul, Pak. Betul. Kalau pernyataan Ibu ternyata salah, Ibu ngebohong, Ibu siap menanggung resikonya nggak? Siap, Pak. Termasuk Ibu kehilangan Ibu siap? Siap, Pak. Beneran? Benar, insya Allah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Oke. Bu, sini. Ibu, tolong Ibu baca, simak baik-baik. Barangkali ada yang kurang atau ingin direvisi, dihilangin, ditambahin mana? Sudah. Udah. Oke. Ibu udah bikin pernyataan ini. Pernyataan yang Ibu bikin, Ibu tanda tangan di atas meter 6.000. Benar apa enggak sesuai kenyataannya? Benar, Pak. Sesuai kenyataannya. Kalau pernyataan Ibu ternyata terbukti nggak benar, Ibu siap nggak menanggung resikonya? Siap. Walaupun Ibu akan kehilangan NIP Ibu. Siap. Pemberhentian tidak dengan hormat. Insya Allah siap, karena saya yakin itu sepenuhnya benar. Makasih Bu ya, alhamdulillah ya. Silakan kalau mau pulang, tolong sampaikan permohonan maaf saya, terima kasih saya kepada suami masing-masing dan keluarga dan anak di rumah ya. Tadi kalau ada apa-apa silakan. Merasakan kebersamaan gitu, membangun visi misi bersama sama family untuk membangun sekolah ini. Mudah-mudahan tetap di sini ya Pak ya. Kan ini Mbak kelihatannya. baru, kalau perasaan saya baru sekarang gitu, menemukan kelas-kelas seperti itu gitu Pak. Ya saya paham arti dari sisi teman-teman ya, saya paham, tapi ya dengan amat sangat berat sekali kelihatannya tidak. Yang penting beliau ingin mengarah untuk menang. Analisa saya sesuai dengan pembicaraan, ada saksi juga banyak, lebih dari 8 orang, beliau akan mengarah. Satu, titipannya tetap berikan yang terbaik untuk proses KBL. Ya, kalaupun ini bukan wilayah saya, tetap bapak-bapak dan ibu-ibu akan saya bantu sebisa saya reminir, jangan sungkan, jangan ragu, ya, bicarakan baik-baik. Bagi tadi saya bilang kan ini kan bukan wilayah saya, jadi boleh ke rumah, tapi kalau wilayah saya nggak boleh ke rumah. Nama saya juga pemerhati pendidikan, ibu malumlah perempuan kan mereka lebih dominan dengan perasaan ibu ya. Saya juga sedih aku berbuat gitu. Dan ini sudah dalam tahap hari hanya. Kita selalu sering berbapak maaf ya Pak. Iya. Kami selalu merasakan dengan baik. Nah dari beberapa kepala sekolah yang sudah ada di sini, baru kami merasa satu visi satu hati dengan beliau ya. Kalau misalnya harus ada seperti itu, apakah kami tidak bisa memperjuangkan bersama gitu, supaya ya ini bukan kesalahan beliau dan tidak ada Apa lagi? Iya. Itu aja. iya Pak, apakah kami tidak bisa memperjuangkan itu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan beliau gitu? Ini bicara hati ya. Iya Pak. Bu Yeni gimana? Sini Pak, Pak, saya- Mari Yongsok. Pak, kalau saya tidak percaya sama Bapak Kepala, saya disuruh nelpon malam-malam itu pasti saya nggak akan mau, Pak. Karena ini saya percaya lah, Pak ya. Udah, ya kita semua yakin lah sehari-hari sikap Bapak gitu. Beliau itu tidak pernah menyuruh siapapun untuk memungut apapun, menjadi apapun lahan bisnis dan sebagainya, tidak ada, Pak. Makanya saya begitu ada info untuk nelpon langsung. Tidak dilamakan lagi Pak, itu mah saya siap jadi saksi karena saya yakin Pak, karena memang betul kenyataannya seperti itu, nggak ada yang salah, nggak ada yang sesuai dengan apa yang dilaporkan itu nggak ada Pak. Yang pertanyaan saya tadi, pada saat ada orang yang melaporkan, apakah kita tidak berhak dari mana laporan tahu gitu ya, tidak berhak tahu dari mana laporan ini. Karena bagaimanapun juga kami yang ada di dalam sini benar-benar menjaga nama baik institusi kami gitu ya, lembaga kami sama-sama, bukan hanya mungkin karena kebetulan Pak Mepi di sini sebagai atasan, maka beliau yang tanggung jawab atas segalanya gitu. Tapi kalau saya rasa karena di sini lembaga, kelembagaan, maka
termasuk keseluruhan guru dan semua warga yang ada di sini pun pasti ingin menjaga semua nama baik itu gitu. Nah, pada saat nama baik kami dioyak-oyak seperti ini, saya ingin mencari tahu sebetulnya dari mana ini sumbernya. Apakah betul itu dari orang tua ataukah ada masyarakat lain? Jadi apa ya? Ya pengen adil gitu. Mereka tahu di mana salahnya kita kalau misalkan ada kegiatan daftar ulang, tapi kenapa mereka menyebarkan hal yang tidak benar gitu. Nah, di sini saya pun pengen ya yang tadi Bu Dati mungkin seperti pertanyaan Bu Dati. Kita ingin keadilan supaya kita pun bisa mengetahui dari mana sumbernya ini gitu. Kalaupun kita bisa membela nama baik kita, kita ingin kalau memang tidak benar, mereka pun harus bertanggung jawab atas ketidakbenaran yang mereka sebarkan itu. Iya. Ini harapannya seperti itu. Iya. Hah? Sampaikan aja itu kan lagi di rekam. Iya, kalau secara harapan saya secara pribadi mungkin untuk lembaga ini yang baru mendapatkan kepala sekolah 1 tahun pas ya, 1 tahun pas di tahun ajaran baru tahun kemarin. Kebetulan Pak Mepi datang ke sekolah kita, kemudian dengan rapat-rapatnya, dengan pembicaraan beliau, dengan keseharian beliau yang benar-benar membaur dengan guru, kemudian dari pandangan, sudut pandang yang beliau bawa ke sekolah ini ya, saya rasa Bapak sudah orang yang saya kagum dengan Bapak. Respect. Maksudnya respect. Iya, saya kagum dengan pembawaan Terbaik kalau saya. Cukup, masih ada yang lain? Cukup. Ini ada yang mau sampaikan? Kemudian, terakhir. Begini Pak, jadi sebelum kami datang kan sebuah suatu butuh manajer yang baik kita yang bisa mengarahkan kita tuh, jadi kayak nggak ada induknya Pak. Gimana Pak Mepi sejak datang Pak Mepi, dia menegaskan visi misi, dia mengajak kita bareng-bareng untuk bersama-sama dan kayak punya induk, punya bapak gitu Pak. Jadi cara membaurnya keseharian memudahkan ke kami juga Pak, misalkan kami menyampaikan sesuatu segera dilaksanakan Pak. Contohnya waktu itu kan saya curhat soal bangku di kelas di belakang terlalu banyak, besoknya Pak sudah nggak ada lagi, sudah dibersihkan dan Pak Mepi langsung turun gitu. Maksudnya? Dia yang membereskan sendiri Pak, malam-malam kesini kan kita itu meja di luar ya seperti itu. Jadi di kelas tuh banyak meja Pak, meja yang tidak digunakan numpuk, kan tidak elok ya Pak di kelas banyak meja numpuk. Itu di kelas saya khususnya di WIB kelas saya bilang, saya 7F. Sekarang 7H. Saya Pak ini gak elok, ada khawatir digunakan untuk anak naik dan sebagainya kan membahayakan. Besoknya tuh sudah bersih Pak, sudah tidak ada lagi, dan Pak Mepi sendiri yang menggerakkan di sini dan Pak Mepi turun langsung gitu. Jadi kita tuh bisa mudah curhat, mudah iya betul, curhat, membicarakan masalah sekolah tuh mudah gitu Pak. Low profile. Oke, saya paham. Ini beneran ngomongnya? Iya Pak. Iya, kalau saya kira kalau tidak ada kesan itu saya tuh tidak akan bisa membicarakan ini. Kan tadi perempuan dan perasaan.